Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suherman, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Profesor Muhammad Hamka, Jakarta. Nomor induk mahasiswa saya 19090270023. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa teori, salah satunya yaitu teori Whelan dan Fogler, yaitu tentang tahapan-tahapan manajemen strategi. Baik, kita masuk ke slide. Coba. Jadi dalam tahapan manajemen strategi itu ada tiga, menurut Whelan dan Fogler itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu penceritaan lingkungan, merumuskan strategis, implementasi strategis, dan pengawasan dan evaluasi. Pada tahapan penceritaan lingkungan ini terbagi menjadi dua lingkup besar, kelompok besar, yaitu kelompok eksternal dan kelompok internal. Kelompok eksternal adalah terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar organisasi, yang tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Kemudian kelompok yang internal. Kelompok internal itu merupakan terdiri dari variabel-variabel ya seperti struktur budaya, sumber daya organisasi, kultur, dan macam-macam yang ada di dalam organisasi, tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dan manajemen puncak. Kemudian kita tahap kedua, yaitu tahap perumusan strategis. Tahapan perumusan strategis merupakan pengembangan rencana jangka panjang, yaitu untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, ya, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Tahapan-tahapan perumusan strategi ini ada berapa tahap? 4 tahap, yaitu visi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Visi misi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi ini berdiri. Pernyataan visi misi yang disusun dengan baik akan mendefinisikan tujuan mendasar dan unik untuk membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian kita harus menentukan tujuan. Tujuan adalah hasil akhir dari aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian visi misi. Kemudian tahap ketiga, yaitu tahap strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, ya, tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi yang maksimal akan meningkatkan terbatas. Strategi yang baik akan membawa perusahaan yang bisa bersaing. Kemudian kebijakan. Kebijakan yaitu menyediakan pedoman luas untuk pengendalian keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman yang menghubungkan perumusan dengan strategi dan implementasinya. Kemudian kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedurnya. Program merupakan pernyataan aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya, internal perusahaan, atau awal dari suatu penelitian baru. Kemudian tahapan anggaran. Tahapan anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya
yang dapat digunakan dalam manajemen untuk merencanakan pengendalian. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap prosedur. Tahap prosedur adalah sistem atau langkah-langkah atau teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan akan diselesaikan. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi merupakan suatu tolak ukur untuk menentukan kinerja suatu perusahaan. Dalam aktivitas-aktivitas perusahaan, hasil kinerja akan dimonitor dan kinerja sesungguhnya akan dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para pemimpin di semua level akan menggunakan informasi dari hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dan implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulainya kembali. Demikianlah yang dapat saya sampaikan bagaimana model manajemen strategi menurut Wellen dan Fogler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.